hadirin hadur rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dek sore niki ngicani hadir dalam rangka pengajian rutin mingguan sebelum Covid ini berjalan datang bilang jelohat tenaji. Makin sempat terhalang kita beberapa bulan niki, alhamdulillah makin wah bau kita sini banyak berjalan, walaupun mungkin mengikuti standar silakan pemerintah. Jadi dalam kesempatan semangkin niki karena semestinya acara lek jelu niki ta Maulid Nabi lek Mangben sekaligus acara silaturahmi ne ustaz ini si wah nikah ni jadi makin wah berdua senina si julur si teman berdua senina kan para nasno yang menat endang yang nasihat perkawinan yun dek teman berari itu kan makin alhamdulillah ini sebulan hampir sebulan wah nasi nikah niki alhamdulillah makin bau ya hadir barang kita lagi semestinya acara jelo niki lek Mangben dari jamaah terselakan bayan bupati nabu hadir lagu pemerintah makin sementara ini nebang izin luwe-luwe kumpul cukup pang wah setembeng nanti jamaah mau beracara lek bandok sebandok nanti jadi akal-akal 100 cabang-cabang karena dek teman bau terluwe lalu kumpul lek suatu tempat karena sesuai dengan aturan kesehatan jadi itu terpatuh wah ikuti aturan pemerintah atik tidak tersalah apa tidak tersalahan tidak tersaling sesal ini wah denara sekena ini ngan telagu tuan guru malah kena lagi ini makin tuan guru arah le rumah sakit makin si positif jadi akhirnya pondok pesantren milu bubar jadi sekena ini yang ditertuan yang leka masih sementara ini jadi sekek dengan kena ya merembet dan lain-lain. Alhamdulillah Pak Bupati wah sehat ya makin nanti Pak Bupati terkena ini coba si tukang ngatur ini kena nanti. Nah, jadi dia main-main ini si kena sini ni. Bupati entah apa dan pejabat-pejabat ini entah kemudian tuan guru ya ini artinya tetap tawaspada tetap nunas perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah dengan doa ta'awudzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Insyaallah lindunginna insyaallah taala lagu sambil tesi berikhtiar nah isi angku jadi arah doa anta arah ikhtiar ta insyaallah selamat pada selapu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena wah sikap terselapu ni kini. Jadi makin dia tolak kumpul daya, akhirnya ia tiang jauh keliling rubin lek kelumpang tahu tenaga lek ite ni. Jadi atena arah-arah semakin italah keliling jamaah. Ini jauhna barang senina ini atena kenal barang jamaah sekaligus ni. Nak jauh harak senina jadi dia tiang ulah barang ni ketuk-ketuk pesila si jamaah. Wahara barang nak ketuk-ketuk ni insyaallah jadi alhamdulillah summa alhamdulillah coba Allahumma
lembar kan? 2 lembar doang. Tersingkat sampai itu, sampai mana dipotong dulu. Sedikit aja. Dalam kesempatan niki meskipun masih dalam keadaan penuh dengan keprihatinan, kita masih menghadapi virus corona, tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan selaputas ini kesehatan, keafiatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis ini dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan dengan semakin tinggi rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala,
maka semakin berombok nikmat yang akan diberikan kepada kita semua, dan semua kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat beliau serta seluruh pewaris perjuangan dakwah beliau hingga hari akhir kelak. Mudah-mudahan berkat selawat yang kita lantunkan kepada beliau menjadi asbab masuknya kita semua, diakuinya kita semua ke dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, jari dalam kesempatan niki ini tiang tahadduts bin ni'mah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi alhamdulillah tanggal 24 bulan Oktober tiang sudah menunaikan salah satu ibadah, salah satu sunnah yang paling utama dalam agama Islam sini, wah merari dan nggih. Karena terakhir tiang Anang Tembeng sini masih statusnya jomblo. Oke, masih statusnya single. Alhamdulillah berkat corona nggih. Berkat corona alhamdulillah tiang sudah merari. Jadi sudah lepas beban Bapak Tuan Guru niki nggih. Karena selapu anaknya sini wah merari. Jadi tinggal menunggu hasil. Aran dengan pedagang sini kan modal wah keluar. Tinggal menunggu hasil. Nah, mudah-mudahan dalam kesempatan sini tiang lunas doa tipak seluruh jamaah. Ini bareng tiang berjuang nanti nggih. Mudah-mudahan dalam ibadah yang paling panjang, karena pernikahan sini ibadah paling panjang waktu di sini. Seumur hidup waktunya untuk beribadah di dalam pernikahan. Maka tiang lunas doa sini aran dengan jari semama sini ndarak buku panduan. Dengan jari senina sini ndarak buku panduan. Kita sama-sama belajar, sama-sama pertama kali menikah. Alhamdulillah. Maka tiang lunas doa dari seluruh jamaah, mudah-mudahan yang diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberikan keturunan-keturunan yang saleh dan salehah, sehingga bisa nanti bersama-sama dengan umat menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena dalam kesempatan niki dalam rangka silaturahim, apakah perlu ada pengajian niki? Kan niatnya sini silaturahim. Nah, jadi karena tiang sudah kurang lebih sudah berapa bulan tiang absen dari ikut Bapak niki karena keadaan corona, yang kedua karena perkuliahan sini selapuknya sini dalam bentuk online. Jadi selapuk kampus Mataram sini tutup. Pada barat SMA, SMP, SD, selapuk Lombok, selapuk Indonesia sini tutup. Akhirnya perkuliahan dipindahkan di rumah masing-masing dalam bentuk online. Nah, ketika perkuliahan online sini arak doang masalahnya mahasiswa sini. Bapak, ya mati lampu, ya pedak dile. Ketika nyala lampu Bapak sinyal narak. Sinyal narak Bapak kuota narak. Lampu nyala, sinyal ada, kuota ada, HP-nya rusak Pak. Selesai wah.
Jadi tiang selama berbulan-bulan ini melakukan perkuliahan online. Marak susah apa perkuliahan online sini karena denara interaksi secara langsung dengan murid, tidak ada interaksi langsung kepada mahasiswa. Nah, pemerintah kan sudah membolehkan tahun 2021 mulai ada perkuliahan tatap muka secara langsung, tapi dalam jumlah yang terbatas. Jadi lebih baik dibatasi, dibagi jumlah mahasiswa, jumlah murid sini daripada sama sekali tidak ada yang hadir di sekolah. Akhirnya apa? Jadi lulusan SMA tahun mudi sini lulusan corona. Lulusan SMP sebutannya angkatan corona. Nah, tapi alhamdulillah, summa alhamdulillah, berkat kesabaran kita menghadapi virus corona ini, mampu kita menikmati suasana hari ini, di mana selaput tes ini bisa duduk bersama-sama di dalam satu majelis. Ini adalah buah dari kesabaran kita menghadapi virus corona. Kak masyarakat lek tembeng sini dendek kita apa siaran lek TV nggih. Lek TV sini kenana Indonesia ini ya kiamat doang. Ule siaran Habib Rizik ribut. Pulang Habib Rizik di bandara dijemput ribuan orang, akhirnya batal acara itu lek mamben sini. Ini bibarokati Habib Rizik Syihab. Akhirnya semua Polres tidak membolehkan ada kumpul-kumpul dalam jumlah yang besar. Akhirnya acara lek mamben laut sini batal. Nah, berkah dari acara batal itu keliling. Nah, kan ini berkah nangge. Kanan dekne mungkin arah acara lek jelo Ahad sini. Akhirnya itu bareng Bapak Tuan Guru, bareng Ibu, bareng seninan tiang keliling bertemu bersilaturahim dengan seluruh jamaah. Nah, muntah kita TV sini kan luwe fitnah niki. Kesannya seakan-akan Islam sini dizolimi. Kesannya seakan-akan orang Islam itu ditindas. Padahal coba ada kita le Lombok sini arak dengan dek kanggo sembahyang le masjid. Denara. Arak umat Islam dek kanggo ibadah le Lombok sini. Denara. Ini Jakarta doang kiamat. Muntah ke sini Tembeng, Lombok Timur, Lombok sini alhamdulillah semuanya aman. Jangan ikut-ikut apa siaran le TV sini. Aksi bela Islam, aksi bela ulama. Ulama sih Islam yang mana? Baru kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita mempelajari, membaca kisah perjalanan dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita dengar dari para mubaligh, para ulama bahwa di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada yang namanya uswatun hasanah, contoh si bagus. Uswatun hasanah itu tujuannya makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia. Lalu kemudian kita lihat YouTube, kita lihat TV, arah ustad-ustad ulama. Semua yang keluar dari mulutnya adalah caci maki. Darak si kena. Polisi salah, tentara salah, presiden salah, ya doang paling kena. Terus ia jadi imam besar umat Islam. Nah, arah mahasiswa berketon, bagaimana sikap kita terhadap Habib Rizik ini, Pak? Habib Rizik itu zuriyahnya Rasul. Apa maksudnya zuriyah sini? Keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita berperilaku terhadap keturunan Rasul? Mun dia bagus turut dia. Mun dia bagus bilin ya. Tapi jangan hilangkan takzim kita karena beliau adalah keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka bersikap kepada beliau itu seperti bersikap kepada Al-Quran si wah sede. Al-Quran si wandara sampulna, wah kabur tulisanna. Terbaca Quran sini, dek terganggu, karena deknya jelas tulisan. Lagu muntah buang Quran sini berdosa itu, karena ini Quran. Maka bagaimana bersikapnya? Tetap kita muliakan Al-Quran ini, meskipun dek terganggu baca itu, karena iwasede. Begitupun bersikap kepada ulama-ulama, kepada habaib yang tidak sepahaman dan tidak sealiran dengan kita, tidak sepemikiran dengan kita. Karena zaman si tautan niki, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mudah membaca informasi sini. Semua bisa didapatkan dari Google. Arak pertanyaan-pertanyaan persoalan fikih bisa kita baca di Google. Arak persoalan akidah, tidak perlu kita menghafalkan Aqidatul Awam, langsung mencari di Google arak. Cari di YouTube selapu Ustadz arak. Akhirnya apa? Sekarang semua orang merasa dirinya bisa menjawab persoalan agama. Semua orang merasa dirinya bisa menjadi ulama. Tanpa harus belajar bertahun-tahun, tanpa harus memahami bertahun-tahun, semua orang sekarang merasa dirinya sebagai ulama. Akhirnya tiapnya berdebat dengan tuan guru, tiapnya berdebat dengan ulama, yang diminta selalu ya minta dalil. Padahal tujuan arah ulama sini supaya bisa menjelaskan kepada masyarakat tanpa menyebutkan dalil-dalil yang rumit dan sulit untuk dipahami. Dari mana kita tahu cara berwudu, cara kita sholat, kalau bukan dari ulama? Muntah baca Al-Quran sini denara tata cara berwudu. Muntah baca Al-Quran doang denara waktu sholat. Tata cara sholat nenara dalam Quran. Di dalam hadis dijelaskan secara terpisah. Siapa yang menyusun menjadi jelas bahwa rukun sholat ada sekian, syarat sah sholat adalah sekian. Siapa yang menyusun? Itu para ulama. Supaya apa? Mempermudah kita memahami agama. Tapi lek zaman tahu tersini mau nenara dalil dan sadu tipe ulama. Padahal tujuan ulama ini supaya masyarakat jamaah sini mudah sekali memahami agama. Coba deh kita lihat YouTube. Ara ustad-ustad, habib-habib. Selalu sih keluar dari mulutnya adalah caci maki, sumpah serapah. Lalu selapu tas ini terprovokasi seakan-akan Islam sini sedang ditindas. Padahal lek tahu tas ini denar apa-apa. Aman-aman doang. Maka ini kita harus berhati-hati di dalam memilih dan memilah apa yang kita dapatkan sekarang. Anak-anak kita harus diajarkan untuk bisa memilih mana yang harus diikuti, mana yang cukup sebagai pengetahuan saja, tidak harus diikuti. Karena menjadi seorang mukmin sini gampang kuncinya sini. Sebaik-baiknya amal sebagai orang yang beriman, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idkhalus surur ala qalbil mu'min. Ini doang. Bahwa sebaik-baiknya amal sebagai seorang mukmin itu membahagiakan hati sesama mukmin. Kan mudah jadi orang beriman. Dia perlu sholat qobliyah, ba'diyah 4 rakaat, 2 rakaat. Dia perlu wirid. Belo-belo wiridnya. Cukup dengan membahagiakan sesama orang mukmin, kita sudah berbuat sebaik-baiknya amal. Tapi lek zaman tahu sini manusia sini diajarkan untuk hidup
untuk kepentingan dirinya sendiri. Manusia diajarkan untuk hidup egois hanya untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Sedangkan manusia itu lupa dia hidup dalam satu jamaah, hidup dalam satu masyarakat, hidup dalam satu ummah, hidup dalam satu keluarga, dalam satu ukhuwah. Maka untuk menyadarkan itu manusia diingatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sebaik-baik amal manusia sini idkhalus surur ala qalbil mu'min, membahagiakan hati sesama orang yang beriman. Ada saudara kita, tetangga kita yang kesusahan, kita hibur hatinya. Arak tetangga luwe otangna, apakah rela kita membayar utang tetangga kita? Rela apa ndek? Ini ganjarannya surga ini. Surga sini ndek muda ganjarannya kipas angin. Karena ganjarannya berat, maka modalnya harus berat. Mau nyumbang 1.000, 2.000, paling pinggir-pinggir tahu nalek surga sini. Tapi mau sumbangan beli, zikir beli, amaliyah bagus, ibadah ubudiyah bagus, insya Allah ganjaran beli. Karena surga sini barang sekat. Kalau sekedar masuk ke dalam surga cukup dengan la ilaha illallah, tamai tanang surga. Nah, tapi surga bagian simbe. Jangan-jangan paling pinggir, paling pojok, samping-sampingan barang neraka. Akan mau itu panas. Maka jamaah marakit ta'limat sini harus membiasakan diri idkhalus surur ala qalbil mu'min. Dimanapun kita berada, kita selalu mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain, bukan mendatangkan permusuhan, bukan mendatangkan kebencian, tapi yang kita datangkan adalah perdamaian dan kasih sayang. Karena ini sebaik-baiknya amal. Ribut dengan sini arak corona, selaput protes, tidak bisa naik ke masjid. Ini pemerintah anti-Islam. Umat Islam di nekanggo taek anang masjid. Selapu na sini memprovokasi supaya masyarakat sini benci terhadap pemerintah. Tapi paling santai sini jamaah marakit ta'limat. Menek kanggo taek anang masjid kan masih arak santren. Masih arak musola. Paham itu bahwa tujuan melarang orang naik ke masjid sini darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Apa maksudnya sini? Mencegah mafsadat, mencegah keburukan sini lebih utama daripada melakukan perbuatan baik. Yang ulangin nih gigi. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah perbuatan, mencegah kerusakan, mencegah kehancuran itu lebih utama ketimbang melakukan perbuatan baik. Jadi ketika datang corona, kita darul mafasid, mencegah kerusakan. Bagaimana caranya? Jangan dulu naik ke masjid. Itu lebih utama ketimbang mengajak orang untuk naik ke masjid pada saat awal-awal corona sini. Kemudian bersabar selaput jamaah sini sampai suatu saat kita bisa menikmati hari ini, kita bisa naik kembali ke masjid. Ini kan buah dari kesabaran kita menghadapi corona sini. Karena mun beragama ngadu syahwat sini ndek nekanggo. Salat maghrib ini 3 rakaat. Lalu kemudian dengan syahwat 3 rakaat ya kurang, tambah 5 rakaat. Atin beli pahala. Ini nak ganggu. Salat sunnah qabliyah ba'diyah wara ukuran. Rombok wah ya.
dek nak kanggo karena ini wahara ukuran. Maka beragama dek tekanggo ngadu syahwat. Mudah kita tuan guru atau ustad dek na salat qobliyah ba'diyah. Masa ustad dek na salat qobliyah ba'diyah? Kan ngenong ya? Anggapan jamaah sini, masa kelas ustad sini dek na salat qobliyah ba'diyah? Padahal kemungkinan masih ada jadwal di tempat si lain. Padahal masih ada kemungkinan ada hajat di tempat yang lain sehingga mempercepat waktu sembahyang nasi. Nah ini muntah beragama ngadu syahwat sini dengan si lain salah, itu doang si paling kena. Maka beragama itu dengan penuh kesabaran dan kepasrahan. Dalam satu pepatah disebutkan, inna syahwata tusirul muluka abidan was-sabra yusirul abida mulukan. Bahwa si arana syahwat sini bisa membuat seorang raja takluk menjadi seorang budak karena syahwat. Sedangkan sabar itu yusirul abida mulukan, bisa membuat seorang hamba itu mulia laksana seorang raja. Apa contohnya sini? Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana Yusuf dari seorang tahanan penjara menjadi budak, kemudian menjadi seorang raja di negeri Mesir. Itu buah dari kesabaran beliau. Maka selaput di sini menarak berketuan, misal apa cara kita menghadapi corona sebagai seorang muslim? Sabar. Sabar doa. Nasta'inu bis sabri was salah. Sabar. Karena selapu apa sih terjadi di dunia ini tidak terjadi melainkan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Masya Allahu kana. Semua yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yasha lam yakun. Kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan pernah terjadi. Maka datangnya corona, datangnya wabah penyakit sama sekali tidak mengurangi keimanan kita kepada Allah, tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena modalnya adalah kesabaran. Yakin kita bahwa apa yang terjadi semuanya sudah terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka siaran Islam sini istislam. Apa istislam sini? Pasrah. Bagaimana cara belajar pasrah? Coba tegita matahari sini. Bilang jelo ya taek. Bilang jelo ya tenggelam. Apakah pernah matahari sini protes? Bareh wata taek jam-jam 7, jam-jam 8. Apakah bisa matahari seperti itu? Protes matahari sini tidak muncul sejelo, kiamat selaput. Maka matahari sini istislam, pasrah menjalani apa yang menjadi kewajibannya di alam semesta. Begitupun padi, jagung, kedelai, sampai bembek, selaput hewan dan tumbuhan ini mengikuti hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah arah bembek sini protes karena ia diciptakan jadi bembek? Melantai jadi sampi doang. Apakah arah manok sini protes? Melantai jadi bembek doang. Tidak ada yang protes. Masing-masing hewan, tumbuh-tumbuhan sini menjalani hidupnya mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala. Masa manusia kalah bareng bembek? Kalah bareng manok. Maka kita pasrah menjalani hidup sebagai seorang muslim. Diberikan ujian kita bersabar, diberikan nikmat kita bersyukur. Nah lagu masa terpasrah-pasrah doang menghadapi corona sini? Apakah ndara usaha, ndara doa? Ara usaha, ara doa.
Tetapi fungsi doa, fungsi usaha sini merayu Allah Subhanahu wa taala supaya merubah nasib manusia. Arak mahasiswa berketuan, Pak, apa fungsi kita berdoa kalau semua sudah ditetapkan oleh Allah? Lalu dia jawab, doa ini perintah dari Allah. Kita diperintah untuk berdoa. Ud'uni, berdoalah kamu. Maka doa itu menjadi perintah. Masalah dikabulkan apa enggak, ini urusan manusia. Yang penting kita melaksanakan perintah. Kalau kita mengirim surat lamaran ke perusahaan sini, luwek surat lamaran masuk, surat lamaran diterima. Surat doa. Tapi kan belum tentu diterima bekerja di perusahaan sini. Surat lamaran diterima, pekerjaan belum tentu. Sama dengan kita berdoa, ud'uni astajib lakum. Kita berdoa, doanya diterima, belum tentu dikabulkan. Karena tugas manusia hanya berdoa. Fungsinya adalah sebagai kewajiban kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berdoa kepada Allah. Masalah dikabulkan apa enggak, itu adalah kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah perlu usaha? Perlu. Ini wahluek sini ngadu masker nih gini. Ini ya kebal-kebal doang nih. Pokoknya munara air lengan bapak selesai wah. Tetap ngadu masker nih gini. Ini ikhtiar kita untuk mencegah diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekeliling kita dari penyakit. Rasulullah suatu saat arak sahabat sini ketika dia akan berjamaah sholat di sebuah masjid. Sahabat sini memiliki unta dan unta itu dilepas begitu saja oleh sahabat sini. Ketika ditanya oleh Rasul, kenapa engkau melepas untamu? Aku serahkan untaku kepada Allah. Apa kata Rasul? Ikat dulu unta sini baru tawakal. Arak usaha dulu baru itu bertawakal. Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih. Kalau kita bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la ruziktum kama yurzaqut tair. Kita diberikan rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Apa bahasa Sasak burung ini? Kecial. Kecial sini berangkat dari sarang dalam keadaan lapar. Ule-ule pasti mau apa-apa sini. Pasti mau makanan, pasti mau cacing segala macam. Padahal dia pergi dari sarangnya dalam keadaan perutnya kosong. Burung kecial doang wah arak jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Masa manusia sini dinarak? Padahal manusia sini khalifah fil ard. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baiknya penciptaan sebagai khalifah di dunia, masa dinarak jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Tapi arak syaratnya harus keluar dari kandang burung sini baru ya mau makanan. Ini jak lek balik doang. Ya Allah, biang itu rezeki. Marah apa le Mataram sini wahlue arana jamaah tablik. Arak jamaah tablik sih bagus. Arak jamaah tablik, jamaah kompor sini dina bagus. Sebutannya jamaah kompor karena bilang masjid mesti ya jauh kompor. Nah, jamaah kompor sini arak sini dina bagus. Pekerjaan dinara, uang dinara, anak istri lek balen darat nafkah. Lagu ia begelidung bilang masjid. Nejak dengan taek kanang masjid. Lagu anak istri lek balen sini dinara nafkah. Ah ini sini bagus. Padahal menafkahi anak istri juga ibadah. Menyentuh
Ubun-ubun istri adalah ibadah. Bermain dengan anak-anak, menyenangkan hati anak dan istri juga adalah ibadah. Kan ini ibadah si muda. Tapi jangan karena alasan ibadah, karena ini ibadah harus dua istri. Tidak boleh pahala. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur aku tambah nikmatmu. Nah, berarti tandanya orang bersyukur sini seninana arak telu orang empat. Karena kan semakin berhumbuk. Nah, ibadah siarana amal sini bisa dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Jadi tiang pesan kepala seluruh jamaah ini, jangan mudah terpengaruh apa yang terjadi di dunia maya. Jangan mudah terpengaruh apa yang terjadi di internet, di media sosial. Karena selapukna sini dek tahu apa sih paling kena. Arak satu Habib, arak ulama, lalu kemudian kata-katanya sama sekali tidak membuat kita tenang menjadi seorang Islam sini. Bilinnya, lagu tetap hormati dia sebagai seorang keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam sini adalah Islam yang sejuk, Islam yang damai, Islam yang mendatangkan rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi seluruh alam. Nah, terakhir sini arak kasus Perancis sini. Jadi dengan Barat sini menggambar sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk kartun. Apakah marah kita sebagai seorang muslim? Marah itu, cili itu. Lagu pertanyaannya adalah orang-orang Barat sini tidak tahu siaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sini. Mereka hanya melihat sosok Rasul dari sosok umat pengikutnya. Maka bisa jadi selama ini yang kita tampilkan sebagai pengikut Muhammad seperti apa yang digambarkan oleh orang Barat ini. Ia megang pedang narak darakna, kemudian wajahnya bengis. Maka ini menjadi bahan introspeksi. Kita marah kepada orang Barat karena menghina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di satu sisi kita bertanya, sudahkah kita betul-betul mencontoh, meneladani sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita betul-betul mencontoh pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena orang-orang Barat sini dek kita Rasul selapu tas sini. Ya kita perilaku umat Muhammad sini marah apa? Karena orang-orang Barat sini dek nawah kenal siaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas kita menampilkan akhlak terbaik, akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menampilkan akhlak Rasul? Maka mulai hari ini kita berikrar selaput tersini masih arak sisa-sisa maulid Nabi sini. Masih arak kesempatan untuk meniru dan meneladani Nabi. Maka mulai hari ini selaput tersini hapus seluruh kebencian dalam hati kita kepada saudara kita sesama muslim. Selaput sini maafan. Arak batur te, arak salak ne berle, salak ne beci, maafang ya. Karena itulah yang menjadi tanda bahwa kita adalah pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kaazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Apakah siap selaput di sini jadi pengikut Muhammad? Siap jadi pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka maafkan kesalahan batur terselaput. Ikhlaskan kesalahan mereka. Ia beli, ia beci, ikhlaskan. Maka seperti itulah kita meniru akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lanjut apa nih? Gembira. Kita meniru apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aranjak manusia sini tempatna salah, tempatna lupa.
manusia sini tidak sesempurna, tidak seutama Nabi Muhammad SAW, maka pasti arah kesalahan batur sini. Nah, seperti apapun besarnya kesalahan saudara kita sesama muslim, seperti apapun dahsyatnya kejahatan saudara kita sesama muslim, karena dengan si jahat sini ya ceket ya mia ate sini apa? Hancur lebur. Searana dengan si jahat sini, ia ceket mia ate ente sini kacau balau. Tema apa ndek dengan sini ya beli kesalahan. Tema apa lagu yang dia ngaku salah. Kita lupakan kesalahannya, dia biasa-biasa saja. Nah, memang orang yang jahat sini ya ceket. Ia berbuat salah lagu seakan-akan dia narak salah dengan sini. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu kita maafkan semua kesalahannya. Kita lupakan semua kesalahannya. Karena dengan itulah kita berikhtiar mengikuti ittiba kepada akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayangkan akhlak Rasul sini. Paman Abu Jahal, Abu Lahab memusuhi Rasul, diusir, disiksa oleh penduduk Taif, dilempar dengan batu. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW tetap mendoakan agar kaum-kaum itu mendapatkan hidayah. Bahkan Umar bin Khattab yang ingin membunuh Nabi pun didoakan oleh Nabi, mudah-mudahan ia mendapatkan hidayah. Akhirnya sejarah mencatat Umar bin Khattab sini tamanang Islam, masuk Islam, membaca syahadat, menjadi pembela utama Rasulullah Muhammad SAW. Nah, searana ketika hidayah sudah datang, maka tidak ada yang bisa fala mudillalah, tidak ada yang akan bisa menyesatkan. Umar bin Khattab tanpa ia mondok, tanpa ia jadi santri, tanpa dia belajar agama, langsung memahami isi dan makna dari Al-Quran itu. Nah, ketika hidayah datang dari Allah, ketika pertolongan datang dari Allah, maka tidak ada yang bisa mencegah pertolongan itu datang. Nah, seperti itu akhlak Rasulullah. Dibenci, dihina, diusir, dipisahkan dari keluarganya, tetapi ia tetap memaafkan. Dia tetap memberikan maaf. Maka ketika Rasul kembali dari Madinah menuju Makkah untuk menaklukkan Makkah dengan Fathul Makkah, tidak ada satupun musuhnya yang dibunuh oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, coba dengan tene, mau narak kesempatan balas dendam aja, wah, paling semangat. Mau narak kesempatan memukul balik sini, wih, paling semangat. Siaran manusia sini. Maka itu yang harus kita tinggalkan bersama-sama. Kita contoh akhlak dan perilaku Rasul. Karena Rasul sini adalah manusia yang ummi. Ada yang mengatakan ummi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ada yang mengatakan ummi itu manusia yang polos, yang lugu, sehingga kadang mudah ditipu oleh musuh-musuhnya, mudah ditipu oleh para sahabat-sahabatnya. Tetapi karena kesempurnaan akhlaknya, itulah yang menjadikan Rasulullah SAW lebih utama dibanding manusia yang lain. Nah, maka mari, masih dalam suasana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, maka selaput di sini meneladani Rasul, meniru Rasul dengan cara memaafkan semua kesalahan saudara-saudara kita sesama muslim, baik yang besar maupun yang kecil. Lagu si belik sini kadang butuh proses nge. Dosa-dosa si belik sini butuh proses untuk dimaafkan. Tapi siarana usaha kita untuk meniru dan meladani Rasul, maka usaha sini tidak mudah. Lawan semua perasaan yang membuat kita tidak bisa memaafkan saudara kita sama muslim. Maafkan saudara kita.
Jangan ada dusta, jangan ada dendam di antara kita. Sehingga maaf-maafan ini bukan hanya pada saat Idul Fitri. Karena Idul Fitri kan tekan bersalaman nih. Kan? Tapi kita memaafkan kesalahan saudara kita kapan saja dan dimanapun kita berada, kita maafkan kesalahan. Dengan cara itulah kita meniru akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan tinggi silaturahim kita akan terus berlanjut tinggi, karena mun wahara batur tiang lek bales ini kan mudah tiang keluar-keluar tinggi. Nah, mudah tiang isi pengajian menggantikan bapak karena wahara batur tadi. Nggih. Jadi jemaah-jemaah yang penasaran, inilah istri tiang. Doakan mudah-mudahan setelah ini silaturahim kita akan semakin hangat dan akan semakin rapat, sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat di masa yang akan datang. Jadi kita bedait malik dalam majelis ilmu yang insyaallah memberikan keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tahta ini julunggi, mudah-mudahan sehat selaku terus ini nggih. Mudah-mudahan searna corona sini becat ya nyedi, sehingga kita bisa kembali berkumpul dalam keadaan yang penuh dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.